satu pantun untuk Pak Jono beli sayuran di pasar Karawang. Mantap. Tidak lupa membeli telur dan ikan. Kami ucapkan selamat datang yang terhormat Asesor Akreditasi Pendidikan. Mantunnya mantap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Dodo Jalal Abdul di podcast Pepesan Beken. Podcastnya Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang. Pendidikan pintu awal menuju kesuksesan. Beken berpendidikan itu keren. Baiklah, tema hari ini yang akan kita perbincangkan di tanggal 1 Februari 2023 adalah mengenai akreditasi satuan pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bersama, pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mewujudkan berbagai macam kehidupan, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan pertahanan dan keamanan. Namun pada pelaksanaannya ada berbagai macam perbedaan tanggapan mengenai akreditasi pendidikan. Nah inilah saudara-saudara, bahkan masih ada beberapa persoalan dalam penyelenggaraan akreditasi pendidikan. Di antaranya, hasil akreditasi belum menggambarkan kondisi objektif sekolah. Di antaranya pula, hasil akreditasi belum menunjukkan indikator akuntabilitas. Kemudian, hasil akreditasi belum dijadikan sebagai alat pembinaan dan pengembangan. Nah, untuk lebih jelasnya, hari ini kita bahas dengan salah seorang narasumber yang tentunya berkompeten di bidang akreditasi ini. Narasumber yang kompeten, yang beken dan keren. Beliau adalah Bapak Haji Ono Supriyatno SPD. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Beliau lahir di Subang 62 tahun yang lalu, tepatnya 3 Mei 1961. Beda dikit dengan saya. Dengan satu istri, 2 anak dan 2 cucu. Jadi beliau bisa dipanggil Aki. Baiklah, perjalanan karir beliau 16 tahun menjadi guru di SMP negeri ya Pak ya. Iya. Kemudian 10 tahun beliau menjadi kepala sekolah, di antaranya di SMP Negeri Tirtamulya, SMP Negeri Tempuran, dan juga SMP Negeri Karawang 1, Karawang Barat. Kemudian 7 tahun beliau menjabat menjadi pengawas SMP. Betul Pak ya? Ya. Nah, dan di tahun 2015 sampai sekarang beliau menjadi asesor akreditasi pendidikan. Ya Pak. Ya. Baik, terima kasih beliau hadir sini. Izinkan satu pantun untuk Pak Jono beli sayuran di pasar Karawang. Mantap. Tidak lupa membeli telur dan ikan. Kami ucapkan selamat datang yang terhormat Asesor Akreditasi Pendidikan. Mantunnya mantap. Terima kasih. Nah ini mengenai akreditasi. Baiklah, yang akan kita bahas hari ini, ya sebenarnya Pak, Ya. seberapa pentingkah tentang akreditasi pendidikan ini? Iya. Terima kasih Pak Dodo, host yang sangat luar biasa untuk Dewan Pendidikan. Jadi kali ini kita angkat satu tema yang memang
Ini terkait dengan seluruh lembaga pendidikan baik formal maupun non formal, terkait dengan akreditasi sekolah atau akreditasi satuan pendidikan. Nah, akreditasi ini penting secara hukum karena memang amanat undang-undang. Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 60 disebutkan bahwa untuk menilai kelayakan sekolah dalam pelayanan pendidikan mesti dilakukan akreditasi. Oke, terima kasih. Selanjutnya barangkali ini mungkin banyak yang bertanya juga dari satuan pendidikan yang lain. Dan dari swasta juga demikian Ya. harus diakreditasi. Tentunya bagaimana cara mengajukan akreditasi satuan sekolah pendidikan ini? Iya. Jadi pengaturan lebih lanjut terkait akreditasi itu ada pada peraturan menteri terkait badan penyelenggara akreditasi. Badan penyelenggara. Jadi ada tahun 2018 itu dibentuk BAN, ya, Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Federasi. Nah, di situ selalu diupdate bagaimana pengaturan mekanisme tahapan terkait pelaksanaan akreditasi. Hal ini itu harus dipenuhi dulu kalau akreditasi. Jadi izin operasional ada, iya, dan NPSN-nya, kemudian sudah lulus atau dia punya kelas terakhir ya setidaknya, kemudian jam pelajarannya itu sesuai ketentuan, mata pelajarannya sudah ya di sana sudah dicek, di-rechecking, data-data tersebut masuk, ya, kemudian muncul penetapan dari penetapan. Nah, inilah tahun ini yang akan menjadi sasaran akreditasi. Kemudian panitia itu turun ke lapangan. Nah, jadi setelah ini selesai, nanti akan menugaskan di kabupaten itu KPA. Dari kabupaten. Dari provinsi menugaskan KPA di kabupaten untuk memverifikasi data itu. Artinya diverifikasi, divalidasi di kabupaten apa benar nih sekolahnya, satuan pendidikannya masih berjalan, ada atau tidak data ini. Nah, kalau sudah diverifikasi, divalidasi, dikirim pulang ke sana, barulah dia benar-benar akan dipanggil untuk mengikuti sosialisasi. Sementara prosesnya dipanggil dulu untuk mengikuti sosialisasi. Nanti setelah ditetapkan, divalidasi beres, nanti barulah BAN akan mengundang. Biasanya sekarang itu melalui apa, Zoom, untuk mengikuti sosialisasi. Nah, setelah itu baru dia akan diberi kesempatan mengisi mengisi sistem daftar isian akreditasi. Dia sudah menerima sosialisasi itu, dia akan mulai mengisi daftar isian akreditasi. Dokumen-dokumen yang diminta agar diunggah silakan masukkan ke situ. Biasanya diberi waktu antara 2 sampai 3 minggu mengisi. 2 sampai 3 minggu. Jadi silakan isi dokumennya, silakan di-upload dan seterusnya. Nanti pada masanya ditutup dianya oleh BAN, diperiksa, barulah nanti BAN akan menunjuk asesor untuk melakukan assessment hasil dia itu di tingkat apa kelayakan untuk diteruskan ke tahap berikutnya itu oleh asesor. Jadi misalnya saya ditugaskan ke sekolah A, nah dia yang sudah diisi oleh sekolah A itu dibuka oleh asesor. Oh benar, syarat mutlaknya terpenuhi, izin operasionalnya ada, dan seterusnya. Ya. Kemudian lihat dokumennya. Oh berarti sudah sebagian besar atau seluruhnya sudah diunggah. Gitu. Nah baru oleh asesor itu ditentukan tingkat kelayakan untuk mengikuti akreditasi tahap berikutnya, yaitu visitasi. Dikunjungi visitasi asesor. Jadi tidak ujug-ujug didatangi. Kalau dokumennya sudah benar-benar di assessment oleh asesor, kemudian asesor sudah mengirim bukti bahwa asesmennya sekolah itu layak untuk divisitasi. Nah, maka barulah nanti tahap berikutnya akan datang ke asesor ke satuan pendidikan tersebut. Mulai dari pendaftaran sampai
kemudian pemeriksaan sampai terus sampai suruh visitasi sampai Iya. kembali lagi sampai mungkin diterbitkannya klasifikasi hasil dari standar akreditasi tersebut. Ini berapa lama kira-kira Ya, yang ditempuh? jadi begini Pak alurnya itu. Setelah jadi protapnya ada. Jadi seperti tadi ya, begitu dia menyampaikan usulan reakreditasi atau baru, itu ke penetapan tidak terlalu lama sebenarnya. Asal sekolah-sekolah itu tepat waktu mengisi datanya. Nah, yang kadang-kadang jadi lama itu kelalaian di sekolah. Gila, ditunggu sampai sekian masih belum juga ngisi. Nah, itu kadang-kadang. Akhirnya mau ditetapkan tanggal sekian ternyata susah. Akhirnya di terus-menerus di push agar cepat baru selesai. Sebenarnya seminggu 2 minggu kemudian muncullah penetapan. Kemudian sosialisasi. Setelah sosialisasi diberi kesempatan lagi ngisi dia upload dokumen. Kalau tepat waktu sebenarnya 2 minggu selesai, maka berikutnya visitasi. Visitasi cuma 2 hari. Ya, beres 2 hari. Nanti si asesor diberi waktu membuat laporan seminggu, paling lama seminggu. Dibuat laporan seminggu. Nah, setelah itu tahap berikutnya kan di Ban Provinsi itu akan melakukan namanya validasi. Kerja asesor itu akan diperiksa oleh asesor lain, Pak, saling meriksa. Nah, itu validasi. Validasinya. Nah, divalidasi hasil kerja saya divalidasi oleh asesor. Per wilayah atau gimana? Nah, itu ban yang menentukan. Yang Hmm. penting tidak divalidasi oleh teman-teman sendiri. Sejawatnya. Nah, sesama asesor 1-2, oleh asesor lain lah. Nah, beres validasi, nanti diverifikasi oleh ban. Diperiksa lagi oleh ban. Ini kok begini dan sebagainya. Beres validasi baru ban itu mengadakan pleno rapat untuk menetapkan nih hasil kerja asesor itu diterima atau tidak, yang perlu dikoreksi mana dan sebagainya. Nah, baru setelah diplenokan itu dikirim ke pusat, diumumkan, barulah nanti dengan sendirinya kalau sudah selesai pengumuman dari pusat, sekolah itu bisa klik di sispenanya sertifikat hasil akreditasi. Tapi kalau yang tahap pertama biasanya tidak lebih dari 3 atau 2 bulan. Oh ya. Pokoknya tahun itu, kalaupun ya, karena kan biasanya bukan misalnya yang tahap pertama nih udah selesai, sudah masuk lagi yang tahap 2. Yang tahap 2 belum divalidasi, masuk lagi tahap 3. Kalau itu ditumpuk semuanya disatukan, tidak akan pernah lewat di bulan November atau Desember tahun tersebut. Jadi awalnya mulai. Nah, biasanya pendataan awal itu sekitar bulan Maret. Di Maret ya. Nah, nanti mungkin April Mei biasanya ada yang sudah mulai visitasi gelombang ke-1. Terus bergelombang. Gitu ya, sampai kadang-kadang bulan Agustus masih ada yang divisitasi. Agustus, September. Nah, tapi mereka itu punya target November itu udah beres. Laporan. Nah, ini barangkali bagi pemilik jadwal pendidikan yang akan diakreditasi untuk siap-siap barangkali di bulan Maret, April ya untuk Oke. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara ini. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh narasumber Bapak Haji Ono Supriyatno SPD. Beliau di samping sebagai asesor akreditasi pendidikan, juga beliau adalah sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang. Terima kasih Pak Haji atas penjelasan informasi. Sudah mulai terbuka. Saya sendiri yang awam terhadap khususnya akreditasi, ternyata agak terbuka. Ada catatan khusus yang sudah saya dapat. Nah, terakhir tentunya pada dasarnya akreditasi adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu. Secara umum, akreditasi diberikan sebagai tolok ukur seberapa baik keadaan suatu sekolah dalam menjalankan kegiatan pendidikan. Iya. Oke, terima kasih. Buah durian dari Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Buah durian dari Karawang. Cukup sekian
para penggiat pendidikan, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam pendidikan. warahmatullahi